kalau ada Bapak kawan yang nawar rumah Bapak, itu kasih nilai khusus Pak. Atau Bapak ada tanah, kita punya rumah nih, Pak Lurah misalnya Pak, ada rumah Bapak di sebelah ini. Ya, tepuk tangan dulu. Yang tersisa siapa? Oh, tinggal Pak Lurah. Ya. Bos berkata permainan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih CV ataupun curriculum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Materi kita tentang penilaian aset ya Pak Cek. Tentang penilaian aset. Tentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3. Apa itu aset? Tadi nomor 1, nomor 2 saya kira clear. Lalu aset secara luas mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, maka pengelolaan aset untuk kepentingan pemerintah dan swasta menjadi bagian yang penting bagi kelangsungan ekonomi negara. Salah satu pelaku dalam pengelolaan aset dimaksud adalah profesi penilai. Jadi salah satu Pak ya, kalau aset tentu bidang aset yang mengelola. Nah, aset itu secara mudah kita artikan parameter untuk kekayaan. Jadi kalau saya atau Bapak Ibu seberapa kaya kita, maka sebenarnya ditunjukkan dari asetnya gitu. Aset yang biasa kita ketahui yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, kendaraan. Berapa banyak sih tanahnya Pak C, rumahnya, mobilnya, itu kan aset. Tapi seringkali saya berjalan ke banyak Pemda, hampir di beberapa provinsi, bidang aset itu sering merasa seperti dianaktirikan karena biasanya anggarannya itu kecil. Nah sebenarnya itu tantangannya bidang aset, bagaimana memanfaatkan aset itu untuk bisa menjadi PAD. Hak di situ Pak. Kepentingan yang bernilai dari sesuatu. Bentuk properti ada berbagai macam. Yang pertama itu berbentuk benda atau bukan, lalu kemudian berwujud atau tidak berwujud, lalu kemudian dapat dilihat atau tidak, dan yang terpenting memiliki nilai tukar atau yang dapat membentuk kekayaan. Ada catatannya apabila dikelola dengan lainnya inelastis. Inelastis itu kan tidak tidak elastis ya Pak ya, rigid dia ya. Misalnya kalau kita mau menjual tanah itu kan nggak mudah ya, butuh waktu 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Beda kalau kita punya emas. Emas itu kan elastis banget ya, itu kita tinggal bawa ke toko nggak pernah nolak, dijual langsung jadi uang. Lingkungannya, ketika lingkungannya itu bagus mendukung, makin mahal, maka selisih antara beberapa tahun kemudian nilai dengan harga tadi itu yang disebut dengan capital gain, bawah dari harga. Apalagi sekarang ini karena COVID itu ada yang disebut dengan the real estate cycle, itu seperti putaran jarum jam Bapak Ibu. Nilai tanah bisa hancur dan seterusnya. Coba itu dulu, nanti ada intinya saya kasihkan siklusnya tanah dan penilaian tanah. Jadi tanah merupakan sesuatu yang mendasar bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Penilaian tanah dengan asumsi tanah tersebut kosong atau dengan bangunan beserta penjual tanah atau propertinya itu karena BU Pak, butuh uang Pak, BU. Dari 10 yang Bapak cari biasanya ada dapat 1 BU, butuh uang. Saya sudah dapat Pak, satu ruas jalan itu saya cari 3 hari, saya dapat yang satu ini yang betul-betul paling murah. Turunnya hanya sedikit, saya langsung deal, langsung jadi Pak. Waktu saya mau bayar BPHTB ke Badan Keuangan Daerah, dinilai 2 kali lipat dari harga yang saya beli. Itu dari artinya saya belinya itu udah untung, karena saya menilai, saya tahu kondisi daerah tertentu. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli sesuatu boleh ke kantor saya Pak, diskusi kita Pak C, ini kemahalan atau kemurahan. Misalnya ya Pak Koji, kalau misalkan kita punya aset besar nih Pak, kebun sawit misalnya, berapa sering sekali Pak mendapat properti yang ditawarkan, misalnya di daerah Pak, misalnya daerah Sambas atau di daerah kalau Sintang udah relatif mahal, daerah Sanggau gitu. Begitu saya breakdown,
Dari harga penjualannya itu saya kurangi dengan nilai bangunannya, nilai tanahnya itu minus Pak. Minus, artinya boleh dibeli. Itu saya punya datanya Pak. Cuman karena misalnya di Sambas, susah juga kan beli di sana untuk apa ya Pak? Kecuali nambah orang rumah lagi kan. Di Sambas gitu, ada orang rumah baru sana kan enggak. Saya kebetulan pendukung monogami nih Pak. Monogami. Saya bukan pendukung poligami, mohon maaf nih. Dulu sempat, sekarang enggak. Makin senior, makin menghilangkan itu. Karena saya menggunakan surah An-Nisa ayat 129 Pak. Bukan yang ketiga, 129 saya. Oke. Nah, ini nilai selain nilai pasar Pak, yang tadi saya sampaikan. Jadi 2 kamar besar nilai pasar dengan nilai selain nilai pasar. Dia dari nilai asuransi. Ini biasanya untuk bangunan Pak. Karena kalau tanah kan dari asuransikan. Bangunan itu biasanya tanpa pondasi. Pondasi ke atas tuh dinilai. Nilai penggunaan, nilai investasi, nilai khusus ini tadi saya sampaikan tadi Pak. Jadi kalau ada Bapak kawan yang nawar rumah Bapak, itu kasih nilai khusus Pak. Atau Bapak ada tanah, kita punya rumah nih, Pak Lurah misalnya Pak, ada rumah Bapak, di sebelah ini ternyata ada tanah yang mau dijual Pak. Kalau dia nawarkan ke Bapak dengan nilai pasar, langsung beli Pak. Karena kalau dia tanya dengan penilai Pak, bisa dikasihkan nilai khusus kalau nawarkan ke Bapak. Karena Bapak punya kepentingan. Pasar mawar itu pasar untuk barang ini ya, barang apa sehari-hari ya. Tapi pasar properti, saya menceritakan dari tadi itu adalah cerita pasar properti. Lanjut. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi nilai. Kalau tadi Pak, ada 4 politik lingkungan sosial. Ini semuanya dari luar, ekonomi, politik, lingkungan sosial. Next. Sosial, misalnya keamanan Pak. Bapak mau beli tanah di satu lingkungan, jalan tertentu. Itu kalau ternyata secara umum sudah diketahui daerah sini, mohon maaf keamanannya kurang nih. Kira-kira itu jadi langsung turun tuh Pak. Jadi pilihan kedua, ketiga dan seterusnya. Kita pasti cari ya di tempat lain. Nah lalu kami pun ketika melihat kondisi itu apa? Ketika itu memang secara nyata sudah terjadi, itu bisa dicantumkan Pak. Dicantumkan di dalam laporan kami atau saya memberikan pengurangan nilai. Karena biasanya ini nggak akan semahal di daerah yang relatif aman. Nah itu. Lalu kedua ekonomi, misal pertumbuhan ekonomi UMR, ya kalau ekonomi bagus Pak, itu biasanya daya beli cukup dan itu mempengaruhi terhadap demand Pak. Demand itu juga sesuatu yang berasal dari Jadi kalau di agen properti ini namanya listing. Jadi Bapak ini udah punya listing Pak. Banyak itu listing. Cuman closing belum. Closing. Nah, mungkin kalau misalkan mau perdalam teknisnya Pak, Bapak bisa nanti ikut pelatihan hari ini. Jadi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Nanti nomor HP saya nanti bisa saya kasih ke Bapak. Nanti saya infokan karena itu ada reguler sih Pak, ikut itu. Lalu kemudian kenapa saya sendiri bicaranya agen properti bersertifikat itu terkait dengan mitigasi risiko hukum ya Pak. Jadi kalau cerita penilaian ini ceritanya semuanya soal masalah hukum lah Pak. Nah jadi kita harus memperkuat legal standing kita. Jadi misalnya Bapak tadi kan listingnya banyak tuh, tapi saya nggak tahu apakah kuasanya itu lisan atau ada dokumen tertulisnya. Nah kalau dia itu hanya lisan kan berarti sangat open ya, bisa saja kemudian perjanjian lisan itu dibatalkan sebelah pihak. Tapi kalau kemudian ada perjanjian tertulisnya, ya itu kan sudah masuk hukum perikatan ya. Nah itu mengikat kepada para pihak. Ya. Terima kasih Pak.